Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan, karena Engkau selalu melindungi dan memberikan pertolongan dalam kehidupan kami. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kami memohon Tuhan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Dan biarlah firman-Mu selalu membimbing kami dalam kami menjalani kehidupan ini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar karakter kami semakin hari, semakin bertumbuh menjadi lebih baik, sehingga semakin berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon dan berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TP2 dari kitab Yosua pasal 6 ayat 25. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah Rahab pelacur itu dan keluarganya, serta semua yang bersama dia, dibiarkan hidup oleh Yosua. Perempuan itu tinggal di Israel sampai hari ini, karena ia telah menyembunyikan orang-orang yang diutus Yosua untuk mengintai Jeriko. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan saat ini adalah mari berbuat baik. Saudara yang terkasih, Josibel Aponte adalah seorang gadis berusia 23 tahun yang lulus dari sebuah university Amerika Serikat pada tanggal 17 Mei 2016 dengan predikat cum laude. Di hari wisudanya, ia mengundang salah seorang yang penting baginya, yakni seorang pria berambut putih, pensiunan polisi yang bernama Peter Gates. Saya ingin berbagi kelulusan saya dengan semua orang yang penting bagi saya, yang telah ada untuk saya, dan yang membantu saya melalui masa-masa sulit, katanya. Josie mengundang Gates karena ia telah menganggap Gates adalah orang penting baginya, tamu khusus atau tamu kehormatan, sebab ternyata ada kisah yang mengharukan di masa lalu. Saat itu peristiwa terjadi pada tanggal 25 Juni 1998. Waktu itu gedung apartemen tempat tinggalnya mengalami kebakaran dan Josie yang baru berusia 5 tahun terperangkap di dalam gedung itu. Ia pun ditemukan dalam kondisi tidak sadarkan diri. Meski pemadam kebakaran berhasil mengeluarkannya dari gedung itu, tetapi jantungnya tidak berdenyut lagi. Seketika itu juga, Gates langsung membawanya dan mulai memberi nafas buatan. Kemudian ia membawa Josie ke ambulan untuk menuju ke rumah sakit. Dia mulai bernafas lagi. Ketika kami sudah sampai di rumah sakit, ujar Gates, Josie selamat berkat pernafasan buatan yang dilakukan oleh Gates. Setelah mendapat perawatan medis, akhirnya Josie berangsur-angsur kembali sehat. Sejak saat itu, Josie terus mengingat kebaikan Gates. Aku hampir saja mati, tetapi ternyata aku masih diberi kesempatan kedua untuk menjalani hidup ini. Semua karena Peter Gates dengan segala otoritasnya saat itu, serta semua orang yang menolong kami, katanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita sudah menerima kebaikan orang lain, hendaklah kita seperti Josie, yaitu tetap mengingat orang itu, dan tidak ada salahnya kita membalasnya dengan kebaikan pula. Namun kadang kitalah yang dituntut untuk berbuat baik kepada orang lain. Lakukan saja
tanpa harus mengharapkan imbalannya. Tuhan juga ingat akan kebaikan yang kita lakukan dan memberi upah pada saatnya nanti. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bangun karakter untuk rajin berbuat baik. Tularkan kebaikan itu kepada orang lain. Jadikanlah perbuatan baik sebagai budaya, supaya apa yang kita lakukan dapat menjadi berkat bagi yang lain. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, mampukan kami untuk mengingat orang yang telah berbuat baik kepada kami, dan mampukan kami juga untuk berbuat baik kepada sesama kami tanpa berharap imbalan. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami mendoakan bagi mereka yang mengalami permasalahan dan kesulitan hidup. Kiranya mereka tidak menyerah, melainkan bangkit berjuang untuk mengatasinya. Karena kami percaya bahwa Tuhan akan hadir untuk menolong mereka. Bapa yang penuh kasih, saat ini kami berdoa bagi mereka yang sakit atau lemah fisik. Kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan juga berkenan untuk menjamah dan menyembuhkannya. Bapa yang baik, saat ini kami ingin menyerahkan setiap rencana aktivitas kami kepadamu. Berikanlah ketekunan dan semangat kepada kami di dalam kami menjalani aktivitas kami hari ini. Kami memohon Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara yang terkasih. Kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.